Iya, Selain pilihannya SMP dan SMK. ya kita ambil SMP aja, nggak dua-duanya berarti nanti ya. Salah satu aja. Iya, SMP aja nggak apa-apa. Oke. Unik mah SMK apa SMP tuh? SMK. SMK. Mending SMK saja menurut saya. Soalnya kan pengalamannya dikaitkan dengan kenyataannya. Oh gitu. Oke, enggak apa-apa. Monggo. Badut. Ini kita langsung buat ininya ya, Bu. Sudah saya rekam kok. Aku enggak ya, Mbak. Pak. Enggak, kalau bornya jenengan sudah saya rekam, sehingga nanti tinggal ya. Saya udah bisa merekam tiga-tiganya kok. Iya, Pak. Makasih, Pak. Untuk SMK. Berendang. Berendang ininya enggak sama share Purin. Iya, saya wih lagi judul tok. Sebentar. Oke. Saya super. Gimana? Saya tak golek nomor Ibu Super. Oh, berendang nggih. Iya, maksudnya saya golek iki lho, Mbak. Langsung share aja nang ini. Iya. WA Mbak Nimah tak kirim neng WA. Ya. Oh, neng anu kena ya. Oh iya, maaf. Di chat sini juga bisa. Iya, oke. Bisa sini aja anakku. Iya, Mbak. Udah ini. Oke. Wes. Sudah terkirim? Sudah. SMP ya, Mbak, nggih? SMP. Oke, ikut. Oke, siap. Yuk. Siap. Aku tukang ngetik. SMP tak copy nih. Ya, SMP. Oke. Batu. Berarti SMP yang kasus ini ya. Kok ini gini ya, Bu? You don't have permission ya? Masa saya berarti kayak belum tak anu berarti bagikan ya. Iya, bagikan dulu nah. Wes, Mbak. Itunya. Saya sudah bisa masuk ini. Saya Oh, belum nih. Bentar. Minta akses, ini masih minta akses. Iya, oke. Enggak apa-apa kalau yang ngetik Bu Ridang satu aja on. Tapi ya diaksesnya di itu bisa. Oke. Ben. Saya tak baca dulu. Oke. Saya belum baca soalnya terlalu banyak. Mbak. Peraya lagi buka ya. Kok kayak jedul ya, Nune? Biasanya langsung jedul ya. Kak jedul, Mbak. Apa yang benar-benar menarik? Setelah itu Anu nih apa wi? Mbak Ibu nih agak gelem otomatis metu namanya enggak ya? Mbak Ibu sepertinya kelihatan. Bentar. Sudah masuk. Sudah masuk di saya. Masih minta akses, Bu, punya saya. Iya. Kan tak bagikan biasanya anu nih jenengan lak muncul ngono ya, Bu. Kok gak muncul ya? Dicoba bagi ulang aja coba. Ya, tak bagi ulang iki. Tambah, wis tak tambah. Nah, gak gelem muncul.
Tak ketik kok gak muncul ya yuk Zia data. Sudah ada muncul itu? Zia. Wes. Baru Zia itu. Oh, muncul Mbak lah kok gitu. Muncul di situ. Nek ibu super wingi langsung muncul ngono lho Mbak maksudku. Piye Mbak ki? Loh, Masih akses. piye Mbak Nikmah? Masih minta akses. Iki lho padahal wis tak bagikan loh. Enggak apa-apa, itu aja. Ketemu untuk mendengar tanya jika bingung di hati apa-apa. Pertanyaan lowongan ini berdasarkan materi berdasarkan yang pelajaran. Saya kakean. Masih enggak bisa. Iya Mbak. Mungkin lewat Bu Super. Mungkin Bu Super bisa Super. ulang. Gimana? Mungkin panjenengan bisa ini share ulang alamatnya Bu. Oke, sebentar. Hmm. Saya bagikan. Betul nggak ini? Oh, tapi keliru. Coba diklik Bu. Harusnya sih betul. Oh, di sini settingannya hanya yang Iya Mbak. Bisa. yang punya tautan. Cobain tak ganti ya. Iya, Sudah bisa ini punyanya Bu Nina sudah bisa tak akses sudah. Iya, iya. Oke. Skenario ini mau di copy paste dulu. Iya, tak copy, Mbak. Oke. Linknya tak copy, kakean menular tak hapus. Garis besar aja nggak apa-apa. Skenario. Oke. Diskusi, kerja individu, kerja kelompok kecil, tes jam, jelas, luas pemahaman konsep, lalu dengan tugas individu, oke, sudah mendapat tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep lainnya. Mbak LKP apa garis besarnya saja? Garis besarnya aja. Skenarionya nggak langsung itu misalnya diskusi gitu. Nggak apa-apa. Bukan ceritanya misalnya skenario pembelajaran yang dilakukan Pak Dudidam ini kan pertama diskusi seluruh kelas. Iya. Terus dibagi individu, kerja individu sama kerja kelompok kecil. Individu terus pasangan atau kelompok kecil. Terus Pak Dudun mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Terus Pak Didun memberikan tugas individu. Ya. Terus Pak Didun menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid. Ya, betul. Terus Pak Didun mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar yang baik.
Ya, Hanya 7 itu yang jadi skenario. skenarionya. Ya. Mungkin itu Bu Rindang. Bu Rindang bisa diketik itu untuk skenario atau skenario nih. Sing Ya. Mbak. Pertama itu diskusi seluruh kelas. Oke, Paste enggak Bu Mas? Tak golek aneh. Sing diskusi 1 iki kan? Iya, nomor 1. Ya. Langsung semua apa poinnya saja? Enggak, poinnya saja enggak apa-apa, Bu. Oh, 1 diskusi, 2 kerja individu langsung ini. Ya. Ya, Mas. Ya nek misalnya mau dikasih keterangan ya boleh, tapi muat enggak? Kuwi slide pertama kuwi, slide itu nomor 1 ini slide pertama. Oke, nomor ya 2 siap. ini slide kedua. Oke. Iki Garis besarnya dulu nggak apa-apa nanti kalau misalnya garis besar langsung ke pertanyaan ya. Nanti slide kedua nggak apa-apa, diskusi kegiatan yang dilakukan seperti ini, mungkin seperti itu kali ya. Oke. Jadi nanti bagaimana cara guru tersebut sesuai dengan apa ini soal pemantik tadi yang disampaikan sama Pak Fasil tadi. Ya. Iya. Kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Iki tambah. Ya. Untuk yang nomor 2 kerja individu. Berindang. Dalam. Ning gone laptopku iki apa iki hanya tampilannya kok ruang kolaborasi 2.1 ya. Sen muncul. Mbak Ibu Super piye? Penuhi saya. Mbak Ibu Super sampai pertanyaan pemantik iki. Pertanyaan pemantik. Maksudnya munculnya yang muncul di tulisan itu yang apa sendiri. Pertanyaan pemantik, betul. Kalau saya kasih di sini, oke tak ketik, tak kliknya aja lah. Skenario, yang skenario ya. Oh, apa ini? Oh, pemantik. Oke, sudah. Iya, Mbak, wis betul dong. Ya, jadi ini yang tulisan ini dihapus dulu, Nek. Yang tulisan bawahnya skenario itu mungkin ceritanya. Pak Dudin, seorang tulis yang ingin mengerjakan bagaimana. Maka secara kontekstual ya langsung skenarionya belakang. Mungkin loh. Kan mungkin. Iya, Mbak, skenario-nya kan di depan. Baru kan pertanyaan pemantiknya kan. Oh, ini buat copy paste semuanya yang skenarionya. Ya kok dibenakne. Nek ngopi kuwi kan penak, langsung pertanyaan pemantik jawabannya. Oke, baik, berarti itu udah kayak gitu nanti Dian. Oke. Piye kek Bu Nikmah piye ketok enggak? Wes ketok saya. Iya, sesuai yang itu, sesuai yang disampaikan tadi. Memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Betul toh itu tadi pertanyaan pemantiknya. Iya, apa kebutuhan iki kan? Ya, apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, bagaimana menentukan? Oh iya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan? Iki digawe pertanyaannya digawe 1 slide apa langsung jawabannya pisan? 1 slide aja, nanti yang untuk slide selanjutnya itu kita ini aja Bu, bagaimana cara guru itu kan yang pertama ya, kebutuhan belajar murid yang berusaha. Oh, berarti maksudnya pertanyaan plus jawaban ya, 1 set. Iya, enggak apa-apa. Iki tak putus iki berarti ngene ae, ya. Boleh. Ya wis ndang, apa kebutuhan belajar. Kesiapan belajar, minat belajar ngono ya. Kebutuhannya yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Pak
Studi dan Lalu bergerak belajar Yo gaya belajar kan melalui diskusi barang ya Mbak? ya betul. Apa sih nih tadi kesiapan belajar? Betul. Terus apa nih? Kesiapan belajar, terus minat murid, terus profilnya tadi masuk itu juga. Jadi guru memastikan kesiapan belajar murid. Yang berusaha penuh. Nah, pembelajaran yang digunakan itu Berarti langsung ini ya? dari pertanyaan teman. Langsung kesiapan belajarnya apa gitu atau gimana? Apa langsung kalimatnya? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Dan bagaimana cara tersebut menentukan kebutuhan belajar murid kan? Kayak ini. Kasih ya di chat ya, muat ya ini. Tapi meminta murid untuk ya saya tak tulis sih. Ini loh, Kecil. share di samping itu loh mungkin. Meminta. Ngetik yuk Kak Popo Mbak Nikmah. Ini ya, sebentar. Enggak, ini masa di samping ini udah tak kopikan, ini cocok apa enggak? Mana? Oh, yang di komentar chat itu loh. Oh, di kolom chat. Oke, lihat saya tak lihat dulu ya. Cocok kan tinggal copy paste. Bentar. Yang buka Canva biar Bu Rindang aja Bu, biar enak. Oh enggak kelihatan dah dari situ Canva-nya. Memberikan tugas individu. Nah, minat murid guru meningkatkan minat murid dengan membentuk kelompok kecil. Dan ya itu enggak apa-apa. kesiapan belajar. Ini nih, ya di copy. Iya. Langsung dari kesiapan belajar itu. Iya. Nanti kata-katanya misal kurang pas bisa diganti. Sebentar. Misal mau dipersingkat ya cuma ambil kesiapan belajar, minat murid, terus profil belajar. Misalnya kalau mau dipersingkat. Iya, Iya nggak apa-apa. Dipersingkat aja nggak masalah. Singkat aja. Nggak apa-apa. Apa? Lah apa toh? Kesiapan belajar. Kemudian kalau minat murid itu nanti kita menentukan 3 atau 2 sampai 4 iklan yang paling diminati. Ini kan di kasus ini kan terkait pembelajaran apa berbasis IT ini terkait iklan. Berarti poinnya saja. Ya. Oke, tak hapus. 3 urean juga boleh. Iya, nggak masalah. Malah lebih bagus kalau ada ureannya. Ben. Ya. Jadi lebih ditekankan, kemudian kita jabarkan. Ya. Berarti pertanyaan kedua ya. Profil belajar, guru menggunakan button untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung dan romantik. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Itu adalah kesiapan belajar, kemudian minat murid sama minat murid dengan bentuk kelompok kecil untuk melakukan perubahan tulis sebagai menggali minat dan keinginan mereka.
Bagaimana cara? Oh, sing pertamanya Mbak. Ini sing halaman tadi poinnya, terus yang halaman kedua lagi diberi penjelasannya. Halo. Itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu. Mau itu langsung seperti itu juga monggo, nggak apa-apa. Kan Jorano apa kebutuhannya? Kesiapan belajar. Terus pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya? Lah penjelasannya kuwi mau guru memastikan ngono, iya kan? Iya, Mbak. Oke enggak? Ya nggak apa. Gini, kata siapa ki profil belajar. Jadi profil belajar itu berarti mengidentifikasi kecerdasan majemuk berarti. Ya. Oke, profil belajar. Ini sudah benar Bu untuk yang 3 ini, kesiapan belajar, kemudian minat murid, sama profil belajar. Walaupun nanti dikasih pas waktu nanti menjelaskan minat murid yang bagaimana, nanti minat murid untuk menentukan berapa iklan yang ingin yang diminati. Ini kan tadi pembelajarannya kan terkait iklan Bu. Iya. Nanti bisa ditambahkan pada saat ini. Berarti ini untuk ini pertanyaan jadikan satu aja. Iya. Jadikan satu aja. Tadi kan itu satu toh, poin nomor 1 toh tadi pertanyaan. Jadikan satu aja. Jadi kan udah terjawab di situ gitu mungkin. Ya, siap. Berarti sekarang pertanyaan kedua. Ya, slide berikutnya, pertanyaan kedua. Slide berikutnya Bu Rindang. Iya, ini slide berikutnya yo. Enggak, sen pemantik 1 ini kok ini sampean numpuk Ibu. Belum diganti Bu. Iki ya. Yang sebelahnya ini loh, ini yang kedua, yang belum pindah lah, ini baru kedua. Ya, yang pertama strategi kan. Ini coba yang Bu, yang slide sebelumnya ini benar toh, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan? Oh iya, ya. Kebutuhan belajar. Hapus ya. Oh. Enggak lanjutannya ya. Menentukan kebutuhan belajar muridnya. Satu kalimat lebih. Itu satu pertanyaan nomor 1 itu. Nomor 1 pertanyaannya ada 2 Mbak. Kebutuhan belajar muridnya. Ada 2, enggak 1 Bu. Ada 2. Mau kiar tak pisah. Sing apa kebutuhan belajar murid, jawabannya sing poin-poin, kesiapan belajar, minat, profil. Terus yang bagaimana, baru penjelasannya itu. Oh, gitu. Dibuat. Iya, kok nek pengen 2 gampang lah. Ya. Berarti gini aja Bu, apakah kebutuhan dan cara gitu aja. Jadi jadikan 1. Iya, ya udah. Apa dan bagaimana cara guru menentukan kebutuhan murid gitu aja. Jadi kan satu soal mencakup 2 jawaban. Ya. Iya. Ya. Udah itu sesuai sing dimaksud Bu Nikmah. Jadi yang ngetek bingung. Gak usah bingung sayang. Satu paham jenengan, yuk. Ya, Oke, lanjut Strateginya bingkai. Strateginya mana? Diskusi mau kan, Mbak? Strategi kan tadi strategi pembelajaran ini ada 3 toh. Diferensiasinya iya, konten, proses, karo produk, ya. Iya. Kuis, diketek tapi dilihat untuk materi ini kelihatannya kok 2 ya. Diferensiasinya kok kalau saya baca ini di soalnya kok hanya 2 ya terkait ini konten sama proses ya. Benar enggak ya saya?
Itu yang terakhir disuruh membuat Bu sepertinya. Yang terakhir di Anu, akhir pembelajaran. Suruh membuat diferensiasi. iklan loh. Diferensi produk. Mungkin yang terakhir tuh sepertinya suruh membuat. Untuk dibaca di skenario. Hasil pekerjaan beragam dari muridnya tadi loh. Produknya. Iya, Mbak. Berarti mencangkup 3. Oh, berarti 3. Iya. Yang konten Pak Dudidam memperjelas konsepnya dan istilah periklanan. Iya toh, Mbak? Oh ya, betul. Betul. Yang proses Iya, Pak disambil sholat. Dudidam Oke, memberikan makasih ingatkan. kerja kelompok dan mandiri. Ini Pak, Mbak. Ya. Oh, jadi tulis nggak Ini apa-apa. coba saya jawab ya, itu ada di kolom komentar. Kalau cocok bisa dipakai. Oke. Bisa dibaca, bisa dipakai. Kalau cocok, kalau enggak bisa diedit. Waktu guru memberikan tugas yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan seperti membuat iklan. Guru memberikan tugas sesuai dengan murid sama produksi. Lain guru menyediakan berbagai jenis iklan dan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan murid. Mesin proses, guru menggunakan metode pembelajaran seperti belajar mandiri, berpasang, dan betul. Bagus. Lanjut. Lanjut ya Bu Super. Siap. Saya berarti aku ya ikut membuka satu persatu slide. Iya. Boleh membuka, boleh enggak. Soalnya ini kalau Bu Rindang ganti tuh di layar saya nggak ganti, jadi saya harus. Paling sih lemot ya. Iya, mungkin sinyal saya yang agak ini nggak bersahabat. Oke, berarti terus bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Melakukan penilaian saya coba. Pada pemenuhan kebutuhan melakukan penilaian. Asesmen diagnostik dengan memberikan pertanyaan. Penilaian yang pertama dilakukan kan asesmen formatif itu. Iya. Terus setelah itu tugas individu. Memberikan pertanyaan sampai di mana pemahaman murid tentang topik yang dipelajari. Coba ini ya. Ya. Oh, sing keloro yang melakukan assessment for learning. Bagaimana guru tersebut melakukan penelitian? Sebentar, yang untuk penilaian yang kedua penilaian tugas individu dulu itu kan. Untuk bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama kan formatif itu tes kemampuan awal atau terusan lakukan observasi. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berarti tekniknya ya Bu, nanti teknik penilaiannya ya. Iya, Kita untuk ini berarti yang tugas berjenjang tak ada.
Oh, sing Jadi anu lho, Mbak, sing learning for learning kuwi lho, Mbak. nah ya, kan ada 5 nanti. Ya, heeh. Nah, ada 5 itu kan. Yang pertama berarti jadi yang pertama Purin, kalau saumpama ya, sebentar. Sing pertama ya, individu ke diagnostik wingi. Saumpama saya tak ngetik saumpama nanti matuk enggak ya, gitu ya. Ya, monggo. Yes. Nanti kalau enggak matuk kan kita hapus gitu aja. Engko nek ku ngekeki hiasan. Nek ngekeki hiasan kebingung. Aku bingung. Kompore gak kena. Kompor apa? Kancane bojoku klebukan gak tak kei kopi. Oh. Wih kerdus ya, besar meja. Wis tak kopi ora ya. Ikut aku nyoba share jawaban saya. Oke. Siapa tahu cocok bisa dipakai untuk Nang ngisor meja. inspirasi. Meja Jokowi lah. Panggonane ndek iki ya. Ya Bu Super ya. Dipadukan, dikolaborasikan nanti. Ya, langkah pertama aja itu di pas diskusi itu yang dinilai apa? Ya. Sudah ini ada yang double. Penilaian formatif. Pertama benar penilaian formatif. Ya. Penilaian pertama diagnostik, Bu. Kan KI pertanyaan mau. Oh, oke. Gak ngono, iya ya. Oke. Cocok. Sampai di mana pemahaman topiknya? Melakukan diskusi pada topik ini. Diskusi. Apa yang membedakan antara ikon dengan bentuk tulisan lain? Ikon apa yang benar-benar Neng, pas ya. mereka lalu perbaiki apa yang dituliskan dengan cara teman lainnya. Sama kayak gini Bu. Kelompok untuk mereka kurang ada lebih. Mbak, murid-murid diminta membuat kelompok ya, Mbak? Nah, sama gini. Jenengan persani matuk mboten ngoten, jenengan. Terus untuk yang satu sama yang nomor apa pertanyaan yang pertama. Murid diminta membuat kelompok itu dari 3. Itu langkah, itu bukan yang kedua, Bun. Ini koyok langkah lagi Mbak. Ini wis penilaian ki. Nah ya, ketika mau menilai kan anak disuruh untuk membuat kelompok, kemudian mendiskusikan dari jenis iklan itu mana kelebihan dan kekurangannya. Sebelum itu ada diskusi seluruh kelas dulu, Bu, sepertinya itu. Oh gitu, nggak apa-apa nanti itu digeser bagaimana. Pak Dudidam itu kan membuat pertanyaan apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan itu. Nah itu kan termasuk penilaian apa ya itu? Format atau checklist ya? Dulu di penilaian bubuk ada omahku. Siapa Pak yang bubuk di situ Pak?
sebelum ke langkahnya Bu Nima buat kelompok ini, Pak Dudidam kan menggunakan asesmen dengan bertanya itu. Oke, berarti Nah, Wilo, ini digeser nanti di copy gitu aja ya Bu. mendengarkan pendapat. Jadi diskusi satu kelas, Pak Dudidam bertanya apa yang membedakan antara iklan dan tulisan. Itu dari Wilo memberikan pertanyaan. Wilo. ya. Ini digeser aja nggak apa-apa. Jenenge Digeser. pertanyaan apa ya? Bukan ice breaking. Pertanyaan diagnostik, ingin memberikan pertanyaan diagnostik sampai gimana pemahamannya. Ya, betul. Terus baru memberikan tugas individu tadi. Gimana Bu? Bu Rindang apa saya yang ngetik? Sama, salah satu aja ngetik bareng ini. Oke, Terus itu yang langkah pertama itu tadi benar mau apa? Memberi pertanyaan diagnostik tadi. Tapi gimana tak ketike saya? Gimana sayang kata-katanya? Memberikan pertanyaan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Menggunakan penilaian itu masuk penilaian formatif ya? Atau gimana? Yang pertama tadi apa? Yang diagnosis itu loh. Memberi pertanyaan diagnostik kepada murid untuk mengamati dan mendengarkan pendapat. Gimana Bu? Jangan cepet-cepet buah. Tentu kepada murid untuk mengamati dan mendengarkan pendapat diskusi dan mendengarkan pendapat diskusi, pendapat peserta murid atau peserta didik, mendengarkan pendapat diskusi peserta didik apa murid Bu tadi yang atas tulisannya? Peserta didik, murid. Di atas murid. Memberikan pertanyaan diagnostis kepada murid untuk mengamati dan mendengarkan pendapat diskusi. Ya, itu aja nggak apa-apa, pendapat diskusi. Untuk mendengarkan pendapat peserta diskusi, gitu mungkin lebih pas kalimatnya. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang tapi yang dipelajari. Nah, gitu ya. Oke. Diagnosis kepada murid untuk bagaimana. Terus. Oke, berarti kopinan Bu Rindang. Nah, di copy. Nah, ini terus tugas berjenjang selanjutnya beri tugas. Kon nulis mau, muridnya kon nulis terus ke barwi tulisannya kon jol-jolan karo kancane terus dikon tekok-tekokan iki mau. Ini kan tugas individu terusan. Langkah kedua memberikan tugas individu. Ini gimana memberikan tugas individu gitu? Ya, memberikan tugas individu yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Pira ya, jumlahnya. Pesan 10. Sesuai Assalamualaikum. Kemampuan murid. Gini ya Bu Subar. Ya. Memberikan tugas. Mbak pesen kopi salah 10. Bisa. Heeh. Aku ulang nggih puron kok Burin. Kopi ireng ya, kopi ireng. Iya, heeh. 10. Keren enggak aku. Jadi saya neng ini Bu. Terus lah ini masuk. Koncone bojoku Rene. Kok pernah Rene ya, Mbak? Oke, makasih. Nah, terus ini membuat apa diskusi kelompok ini loh. Terusan. Terus membuat kelompok itu langkah ketiganya sesuai yang jenengan ketik mau. Ini
Enggak tugas Tadi. mandiri sih. Yang Tugas iya, mandiri kan. nah, yang kedua. Beri pertanyaan, terus tugas mandiri, terus kelompok. Terus iya tak terus. Mbak, enek jajanan apa ya? Roti apa ya? Nggo wong gede apa? Roti, Bu. Sudah, ini memberi pertanyaan. Gak enek 10. Sen ketiga apa Bu? Tadi yang pertama, Iya. yang pertama kan memberikan pertanyaan diagnosis kepada murid untuk mengamati dan mendengarkan pendapat peserta diskusi. Gorengan Kemudian yang kedua yang mana Bu? Yang kedua, tugas individu dulu, Bu. Oh, ini berarti ini saya copy berarti. Ini tadi Yang kan, tugas individu dulu. nah, berarti ini kan tak copy. Ya. Bentar, ini yang keliru. Saya bentar, apa Bu. Mbak kon ngeterni ngene nggon aku Mbak Sela. Mbak Sebentar. Sela kon ngeterni ning nggon aku, heeh. Sebelah pi anu 20 apa piye saeneke? Saeneke 20.000 saeneke. Iya, Mbak. Enek tamu ngono lho, Mbak. Aku gak koper. Enek tamu aku gak koper metu. Hah? Gak bisa ya. Gak bisa, Bu. Kopi ireng. Heeh. Dihapus dulu yang murid ini. Sela gelem, Mbak. Sela mau gelem, ah? Oke. Heeh. Ini ya. Ya, oke. Iya, makasih. Itu kan nanti kakaknya ada 5. Oke, nggak apa-apa, nanti tata nanti gampang. Heeh. Terus yang ketiga baru itu tadi yang di jalan tulis mau, Bu. Ini yang ketiga berarti. Kelompok tadi. Mbak, sing nomor 1 wi memberikan pertanyaan untuk mengamati dan mendengarkan pendapat peserta agak ini. Sampai di mana pemahamannya kan itu maksudnya? Oh. Silakan dulu aja, Pak Bud. Untuk mengetahui. Sampai di mana pemahaman? Oke. Untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Tentang topik apa? Nah, untuk mengekspresikan pemahaman murid gitu mungkin kalimatnya. Memberi pertanyaan diagnosis kepada murid untuk mengamati dan mendengarkan pendapat peserta diskusi. Tentang diskusi tentang pemahaman topik tersebut. Ya, gitu. Tambah Ibu. Tentang pemahaman topik. Tentang pemahaman topik tersebut. Siapa yang ngetik? Mbak Nikmah. Yang mana? Aku belum ya. Yang mana? Kelas aku menengahi. Lah aku ngetik double. Ayo yang ngetik. Oke. Tak ketik pendapat peserta diskusi. Pemahaman. Oh ya. Aku tuas ngenteni kok gak judul-judul ngono. Tentang pemahaman. Lah, pemahaman topik tersebut kan? Ya, tentang pemahaman topik tersebut. Iya. Oke. Apa? Memberikan tugas individu yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Toh akhirnya mari membentuk kelompok. Mbak wi gak ngene kan kesiapan belajar, kedua kebutuhan minat belajar. Pemenuhan kebutuhan minat belajar. Guru melakukan assessment for learning sebagai asesmen formatif. Mana kena ra? Formatif yang pertama itu masuknya. Enggak itu dah. Penilaian formatif ini masuk ini Mbak, memberikan pertanyaan ini diagnosis. Ya mana? Berarti memberikan tugas. Ya masuk, itu masuk pertanyaan formatif itu. Jadi di situ Pak Dudidam itu menggunakan asesmen dengan memeriksa kemampuan belajar murid di situ. Menurut saya seperti itu. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Nek kuwi
Terus? Terus kalau yang nomor 3 kan ini sudah. Kemudian yang nomor 4, berarti nomor 4 Pilih Sela ya, aku gorengan Sela. yang nomor 4 berarti apa, Bu? Dengan kompor, tapi gak tegas sih. Kayak Kayak gini ya. Setiap kelompok itu mencatat. siji, Yang keempat penilaian. Ya, setiap kelompok berarti mencatat. Gorengan. Kan sudah didiskusikan, dibuat sama kelompok mendiskusikan kekurangan dan kelebihan. Kemudian setiap kelompok mencatat Lah, berarti ada gorengan salah gak enak. Enak buah naga. Yang keempat penilaian hasil tugasnya itu, hasil tugas diskusi. Setiap kelompok mencatat kekurangan dan kelebihan. Bisa. Ya, mencatat kekurangan dan kelebihan dari teks iklan yang diamati tadi ya, Bu? Yang Atau? Ya. Kok teks toh? Iya, betul Bu, teks iklan. Iklan, ini yang keempat. Terus kemudian yang kelima. Terakhir ini penilaian. Oke, tak duplikat lagi. Berarti kita masuk ke sini. Yang kelima berarti penilaian sikap kerja kelompok udah. Pak Dida mengumpulkan kembali murid sebagai salah satu kelompok besar, fasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas. Nah, ini kopian yang dari tadi, Bu. Tugas individu, ia membedakan anak-anak. Terus nek mengamat ini sudah, ini yang terakhir kan, ini langsung disuruh membuat iklan ini, Bu. Yang kan ada beberapa itu kan, Bu. Penilaiannya Jadi kan berdiskusi 3-4 itu terus dikumpulkan menjadi satu kelompok besar lagi. Oh, berarti ini ada ini kan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Berarti yang tadi yang 1, 2, 3 kemudian sampai 4 itu berarti ini, Bu. Cara memberikan teknik penilaiannya berarti, Bu. Bukan masuk ke melakukan penilaian. Nah, iya. Baru tekniknya kan. Berarti misal ini berarti kita masuk ke ini ya. Ikan melakukan penilaian, berarti yang tadi di depan itu adalah teknik. Nah, berarti yang depan dengan penilaian formatif, tekniknya ini. Mungkin ini apa ini? Yang ininya nanti yang kita ganti, topik yang atas. Tambah aja, nggak apa-apa. Penilaian formatif itu yang kolom biru-biru ditulisi penilaian formatif gitu, nanti tekniknya bawahnya gitu, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya yang judulnya atas ini loh. Bagaimana ini aja penilaian? Ini aja teknik. Apa ya, kertasan lagi? Dengan cara memegang teknik penilaian observasi. Cara pertanyaannya tadi kan tapi sesuai pertanyaan. Iya, pertanyaannya bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Iya loh. Oh iya, sama aja kalau teknik. Jadi kan ini kan nanti teknik atau cara observasinya. Ya. Sebelum kita mengambil sebuah penilaian kan kita observasi. Ya, betul, Bu. Penilaian. Penilaian. Teknik penilaian. Penilaian.
Ya Guru belakangnya saya juga. observasi ya. Berarti ini teknik penilaian guru secara observasi. Gini. Mbak nek arep mbok kei observasi ngene ning kotakmu biru cilik kuwi ae. Kuwi pertanyaannya biar sesuai itu. Ya, nanti yang ini Bu, yang seterusnya. Maksudnya yang slide ke berapa tadi? Yang ketiga yang paling belakang itu nanti kita buat soalnya yang seperti tadi. Oh, Iya. berarti ini mau nambah slide yang teknik penilaiannya ada formatif, berjenjang. Ya. Oh. Ini kita Berarti buat penilaian tambah slide guru. aja Bun, enak malah. Tambah slide Telepon? aja. Tambah slide Lagi. aja. Ini kan yang pertama tadi kan tak buat seperti ini dulu. Aku gak konsen, kupingku sensitain nego. Tapi luar biasa. Tak bantu enggak apa-apa. Ini tambahan slide itu. Iya. Terus ini aja Bu, teknik penilaian observasi gitu ya. Cara memberikan teknik penilaian observasi gitu aja. Berarti depannya ditambahi anu. Depannya tak tambahi slide ya Bun ya, sebelum ini ya. Iya, Jadi pertanyaan pemantik ketiga. Bagaimana guru melakukan penilaian? Bu, saumpamane kalau depan dikasih apa, bagaimana guru melakukan penilaian itu kan enggak keliru toh, itu ditaruh di belakangnya ini gimana? Saumpama ditaruh di belakangnya apa ini teknik penilaian cara penilaian setelah observasi itu. Jadi setelah observasi baru pemantik kita tekankan. Jadi penilaiannya gitu. Setelah observasi baru penekanan di penilaian. Lho, kok dikira kuwi melok jawaban nomor 2. Nek kuwi didekek nang guri anu. Yes, nggak apa-apa. Saya nanti digini nah ya, Ndang. Nggak apa-apa, tulis saya Bu. Ini tak coba. Sebelum saya jenengan edit itu tak coba ning depan. Oke, siap. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1, penilaian formatif, terus berjenjang. Mbak, sing poin iki gak dilebokne sing as learning for learning. Nggih wis ya. Coba dimasukkan. Durung dilebokne. Lah kuwi lho masukku. Nah, Mas, itu loh Bu, masuknya di depan nggak apa-apa. Itu loh. Yang sebelum yang diedit Bu Siadatun itu loh. Ada kolom lah itu loh. Editan tulisannya edit. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian itu? Kalau mau memasukkan Iki diedit. Garis besarnya tadi. Nah, tekniknya baru sesuai yang disampaikan Bu Nikmah tadi. Yang saya mau masuk as learning anu itu tadi loh. Oh, di TKN di Mbak? Di bawah sini. Oh, di bawah kene. Nah, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian langsung mungkin di copy di situ. Coba ya dimasukkan dulu. Oh. Ditulis pertanyaan pemantik 3. Ya. Terus singguri teknik penilaiannya. Jadi singguri dihapus kena enggak kena juga. Tak tinggal sholat dulu sebentar nggak apa-apa ya nanti gantian. Iya. Aku pray ya. Oh gitu. Penilaiannya adalah yang tadi sesuai sing sampean anu mau. Tinggal sholat cek sebentar.
Bu Nikmah. Penilaian formatif dengan tugas individu. Bagaimana guru tersebut memberikan penilaian? Berarti sama gini, untuk yang bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, ini apa ini? Mereka membaca tambahan. Oh, itu enggak ya? Ini tambahan berarti. Ini berarti sama, Burin? Iya. Saya mengamati kok sama ya. Maksudnya enggak usah buat slide di depannya. Itu sama hapus. Ini sama yang tadi kita buat, yang kita kerjakan bersama itu juga termasuk cara guru melakukan penilaian. Itu juga sudah termasuk. Jadi ini dihapus saya nggak apa-apa. Jadi ini sudah benar. Hapus ya? Enggak, iya. Cuma pertanyaan pemantiknya gak ditulis. Sudah. Itu kan tadi sudah sama. Aku keliru. Berarti nggak usah dirubah. Oh, nggak usah dirubah. Oke. Ini teknik penilaian guru tersebut melakukan penilaian sudah ini. Ini ada beberapa kan tekniknya. Ya. Yang sudah kita buat tadi. Terus mana yang terakhir? Nah, ini kan setelah kelompok mencatat kekurangan dan kelebihan dari teks iklan. Terus penilaiannya apa lagi itu? Apa cukup kuito? Apa masih ada lagi perlu ditambah nih? Karku sing enek. S-learning, for learning, off learning, ini lembek dimasuk di kata-kata. Iya, saman masuknya gak apa nih gede kolam kotak-kotak gitu Bu. Iya. Saman masuknya gak apa-apa. Maaf ya bocor ya Allah. Indonesia berarti lapor diri dalam jam itu kurang lebih kaitannya dengan link. Ya sudah sama tulis Brin. Iya Mbak, saya ketiga pertanyaan gak? Ya sensaman e-learning dan sebagainya itu loh. Kayak neng di gone saya. Maka dia tinggal diatur disiapkan. Tapi tidak kayak di Mbak. Nek gone kotak yang ini loh sayang. Ditaruh sini apa piye? Biru. Ya, senpani biru kuwi. Kayak nek sing mencatat kekurangan yang bahasa Indonesia lapor diri. Maksudku gini sing termasuk S-learning ini bertanya karo murid diskusi kuwi ngono lho gak ya? Piye, Pak? Iya enggak apa-apa. Nanti sampean tulis di atas yang termasuk itu apa saja, enggak apa-apa. Nek tugas mandiri itu for learning. Untuk ya berarti ki assessment for learning. Minta
diamankan biar tidak terjadi kesalahan data. Untuk data yang sudah masuk di kami, agar pekerjaan kami lebih baik. Itu Pak Robek. Bapak dari ya. Saya Assessment for ini adalah teman-teman yang kita lihat sama angka ini ya Mbak. Iya Mbak. ada nama Jadi ini termasuk assessment as learning kan? Atau kalau sama-sama jenengan bingung, itu nggak usah kamu jenengan tulis, nggak apa-apa. Langsung di bagaimana guru tersebut melakukan penilaian dengan cara iki. Yang penting sudah menyakup jenengan atur ke wau, ngoten pripun. Iki termasuk iki, nggak termasuk iki, nggak Ya, kan kalau sudah ada oke. Nanti mana yang belum ada kita lengkapi, nggak masalah gitu Pak pripun. Wekmu sih ada. Gan aku sih ada beken. Maksudnya aku ngomong gak kerungu. Berikan dia definisi kemampuan. Yang terakhir 1, 2 asesmen penilaian. Asesmen as learning di mana toh? Aku pernah baca tak cari kok nggak ketemu. Slide kedua. Enggak, maksudnya di materinya. Maksudnya di materinya di MS itu di mana? Assessment as learning-nya itu loh. Penilaiannya kan ada 3 kuwi. Gak ngono, gak dikainget kuwi usah. Enggak bisa Bu, langsung dikasih itu. Langsung kita tekankan yang itu aja enggak apa-apa. Tiba sama ngeluh. Berarti iki wis bar to nek no? Iya, ini tinggal karek ini masuk. Ngene Mbak, kolom sing dikai Pak B kan ada 4 kolom. Pertanyaan nomor 1 kuwi dibagi 2 slide Mbak ternyata. Oh, nah iya, sana bagi 2 slide enggak apa-apa, dijurukannya enggak masalah. Tadi ada 3 bagi 2 slide ya. Soalnya ada nek pematiknya ada 3 pertanyaan, tapi nek kolom penilaian kan ada 4 slide. Oh iya, betul. Ada 4 slide ya. Gorengan. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Berarti langsung menuliskan tadi guru itu yang ditinggal belajar. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Mbak, aku kira nulis apa ya kok lali. So, kolom pertama iya. itu tak bantu loh. Ya lali aku. Oke. Dibantu Bu Super loh. Oh ya wis endang. Iya Bu, salah siji ya. Saya fokus kopinya. Heeh. Wek kesehatan gak kerungu. Berarti ini yang ureannya tak pindah ke slide selanjutnya gitu ya? Ya, nomor 1 dibuat 2 slide. Berarti slide pertama saya koyok nggih, poin-poinnya saja. Iya, berarti ada 3. Kok 3? 2. Oh iya. 3 poin. Iya, 3 poin. Terus slide kedua penjelasan. Lah kok tulisan gede-gede ya, Be? Apa engko tak kurok nih. Kesiapan belajar. Iki berarti wis bareng, Mbak.
Ya, tinggal merapikan. Iya. Oke. Oke, sudah. Bagaimana cara guru? Guru memastikan kesiapan belajar murid dengan mengajukan pertanyaan pemandu dan memberikan tugas individu yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Terus guru meningkatkan minat murid. Berarti yang depan tak hapus ini ya. Iya. Berarti ada 3. Nek kalau mau memasukkan apa tadi yang assessment or learning tadi itu Learning. buat kayak gini nggak apa-apa. Jadi kolom pertama nih seperti ini, nanti belakangnya langsung tekniknya tadi yang dimasukkan seperti yang ditulis tadi. Nah, gitu juga nggak apa-apa. Memang lebih bagus. Saya kan kan berarti kan secara awal itu diberitahu kalau penilaiannya akan dilakukan itu langkah-langkahnya ini, jenisnya ini. Nah, detailnya ada di belakangnya gitu. Misalnya mau dimasukkan. Serah mau yang bagaimana. Tapi ini kan nanti diedit yang lebih bagus lagi ya. Ya, Iya. nanti kalau sudah layah kita utak-utik lagi. Yang penting kita sudah ini apa? Kalau Iya, jadi. nanti kok perlu ada tambahan lagi setelah ini kok ada sinyal lagi kok. Oh ini perlunya tambahin ini kayak kita nggak apa-apa. Oke, boleh. Nah, ini loh di kolom ini loh kalau mau nambah lagi. Kalau memantik 3 itu pertanyaannya tetap sesuai yang di-share Pak BP tadi. Iya. Terus, tekniknya tadi apa aja bisa disebutkan di sini lah. Nanti penjelasannya di slide selanjutnya. Oke. Sip. Bagaimana guru ini Nanti melakukan penilaian ada 1, 2, 3, 4 apa gitu. ya nanti kalau memang mau ditambah lagi terkait lebih terperinci lagi terkait apa ini pengerjaan siswa tentang pembelajaran iklan itu juga nggak apa-apa nanti lebih ditekankan lagi. Boleh. Bisa tambahnya beda ya. Nah ini loh. Kalau tadi adalah sistem Aduh, salah. Oke, sebentar. Oke. kalau pertanyaan teknis kaitannya universitas yang ada dan sebagainya boleh ditanyakan kepada Tak nyoba sing sesuai sing tak maksud ki kalau cocok. sesuai dengan apa yang ada di dalam Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, ini ada beberapa item. Nah, misalnya 1. Penilaian apa tadi, Bu? Rindang? Iya, Mbak. Assessment as opo learning ya? menyebabkan Bapak Ibu tidak berhasil melakukan Assessment for learning. Assessment. Contohnya saya nyata tugas mandiri mau lho Mbak for learning. Oke, terus yang kedua? Assessment as learning. seperti begitu. Aku nulis kedobelan. As learning terus assessment of learning. As learning. Pengalaman kemarin ini yang terjadi pada teman saya Gak sambok kayak penilaian langsung assessment. Ya, sing dulu kedobelan. Assessment PM. ini yang pertama di piloting satu itu Iya, assessment kan penilaian. yang ternyata Of learning. F-nya 2 ya? 1. banyak masukan, maka teman-teman dan sebagainya itu ya akan berdarah-darah untuk mendapatkan persyaratan Indonesia karena Kemudian guru tersebut melakukan penilaian saya mohon ada 3 ini, assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Nah, terus tekniknya ini. Nah, ini masuk apa?
tinggal tulis di atasnya. Pak Robin, saya misalkan nanti Harus melakukan penilaian untuk belajar, penilaian sebagai pelajar, penilaian dari pembelajaran. Berarti nomor kolom ini asesmen ini asesmen apa sih? For learning ya ini. Kayak saya tulis sih. Yang tulisan biru kayak saya tulis sih. Iya, Mbak. Kolom Kenapa? Ini dulu ditulis ya, nggak apa-apa. Ditulis pakai teks. Iya. seperti yang Pak Robin ini ya, seperti asal kerja payah tadi, asal kerja payah kerja apa sih dalam rangka agar kita ini apa? Untuk apa dari pun saya sudah menyiapkan tempat. Nah, jadi di komputer itu kalau sudah siap seperti ini, ya, ini biodata sudah ada, apa BSN, untuk komunikasi. Wis yang koyok berita iki sapa ya? Hah? Sing suara koyok berita. Uniknya double track ya. Punya aku Bu. Gak Oh iya, konsen Sub saya. PG. Iya lali Mbak, aku Sub Oh. PG. Oke. Memberikan tugas sih, berarti asesmen learning ya ini yang kedua. Learning-nya sesama apa wi? Murid. Diskusi enggak ya? Oh, berarti tetap for ini berarti. Oke. Berarti sing kene ne saya tak copy ini. Office yang terakhir. Ya, itu yang tadi. Mendiskusikan ini kan yang S toh. Heeh. Mencatat kekurangan ini juga S learning ya. Iya. Kurang. Terus yang terakhir ini adalah assessment of learning. Bisa. Murid diminta untuk membuat kelompok. Oh, ini yang terakhir kelebihan kebanyakan ya berarti. Berarti mungkin bisa diperkecil. Berarti ini yang satunya dihapus ya ini. Iya. Oh, ini yang terakhir belum diisi. Terakhir belum loh ini. Sen mana Bu? Yang terakhir belum loh. Yang mana tuh sayang? Yang kelima. Yang ini tuh. Yang Ini kelima apa ini? belum loh. Berarti setelah setiap kelompok mencatat kekurangan dan kelebihan dari teks iklan. Udah ini sampai ini tok. Biasanya sih masih ada kalau itu. Masih ada kalau setelah mencatat kekurangan dan kelebihan dari teks iklan itu ada lagi. Nah, dari ceritanya ini setelah itu kan mencatat itu saya Alaikum ngeprint cowili cili. buka kitabnya dulu. Dan terus mengumpulkan Pak Dirjam lalu mengumpulkan kembali murid satu kelompok besar lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman. Kemudian memberikan tugas individu lagi. Yang membedakan tugas sesuai dengan kemampuan murid di sini. Nah, terus membuat iklan. Nah, tapi kan setelah mencatat kekurangan dan kelebihan teks iklan kan nanti menggunakan isyarat, menunggu isyarat dari Bapak Ibu guru untuk setiap kelompok, kemudian pindah ke meja kelompok gitu. Maksudnya pindah ke meja kelompok yang lain kembali ke meja kelompok.
memudahkan penugasannya. Tapi menunggu ini apa ini dari guru. Banyak gitu. Tapi individu ini terusan akhirnya. Tapi iklannya berbeda dari masing-masing murid. Terus setelah itu, nah ini Pak Duda membuat skenario pembelajaran lagi. Cuma skenario yang kedua ini tidak terstruktur di sini. Sing ketiga, sing konseptual wi, sing individu kuwi. Ya. Terbuka dan membutuhkan riset. Skenarionya yang konseptual. Terus Berarti enak skenario. Setelah itu berarti kan ada skenario yang ditelaah, Bu. Iya. Menyusun pembelajaran kembali. Iya. Jadi sepertinya nggak selesai satu Jadi hari. Pak, nggak selesai sampai itu. Setelah itu kan nanti ada skenario yang ditelaah. Jadi Pak siapa ini? Pak Dirmawan ini Dudidam. mau jadi seni. Nah terus akhirnya kan di akhir lah pas membuat itu nah terus mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Terus contohnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudah bertanya jika bingung. Terus di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain. Sama ketik Bu Rindang. Ya. Berbagi. Ini termasuk apa berarti? Jadi ini sesuai pemahaman saya ya. Jadi pertama nih Pak Dujam kan ngajar tentang iklan itu tadi toh. Diskusi satu kelas membuat pertanyaan. Mengajukan pertanyaan diagnosis tadi. Nah, setelah itu kan ketemu kemampuannya ini membuat kelompok kecil. Nah, setelah membuat kelompok kecil, di situ kan ada tugas. Dikembalikan lagi, jadi kelompok besar lagi. Nah, di situ kan penilaian. Nah, sudah ketemu kelompok yang maksudnya sudah sesuai kemampuan, dibagi lagi di hari berikutnya atau skenario kedua. Berarti guru dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Berarti kan dari yang kecil ke besar gitu berarti. Seperti itu ya. Bisa. Ditambah Bu. Berarti sing pemahamannya sing paling rendah, sedang dan yang tinggi dikelompokkan. Berarti ini di copy berarti ini. Ini saya geser ke sini. Ya. Boleh, ya Allah. Gini. Pengamatan observasi. Nih. Jadi ini terus kemudian ini di copy lagi tambah 1 tadi berarti setelah mencatat kekurangan dan kelebihan dari teks iklan tadi ditambah lagi tadi ya isyarat itu ya, menunggu isyarat guru sesuai dengan isyarat guru gitu. Bagaimana proses melakukan asesmen setiap kelompok dari iklan yang diberikan guru. Mbak, yang ketujuh wi ke skenario ini berjenjang. Nah ya, berarti kan setelah kekurangan dan kelebihan, terus isyarat guru diberikan kepada guru, berarti setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain ya. Membuat iklan yang secara efektif akan merumuskan roda atau jasa atau acara sesuai dengan skenario yang diberikan. Mbak isyarat wis yang gitu. Itu pemahaman sendiri, nggak ada di teks. Itu bayangannya kita. Tak kira wis yang nomor 7 loh. Ini kan masih ada perpindahan ke-6 itu loh. Ini kan yang kelima ini kan setelah
Setiap kelompok mencatat kekurangan dan kelebihan dari teks iklan. Kemudian dengan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok pindah ke meja kelompok yang lain. Oh, kabeh ya. Udah hasil kena. Sesuai dengan kemampuan murid, mungkin pindah kelompok meja yang lain. Pindah ke meja kelompok yang lain sesuai dengan kemampuan murid gitu. Ya. Kuwi sing nomor 7 wi gak yo terus sak senenge ya pengen di mana ngono to. Nah, ini kan baru nomor 5 tuh sayang. Nomor 5 nomor berapa itu? Nomor 5 itu kan memberikan tugas individu. Individu. Dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif dan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan jenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. Oh, bukan kalimatnya yang diganti Bu sepertinya. Mana? Saya mau tak dulu. Jenengan pisani sih Bu. Dengan isyarat yang diberikan guru, bukan setiap kelompok tapi setiap individu bisa pindah sesuai yang dia inginkan. Berarti dengan isyarat yang diberikan guru, setiap individu pindah ke meja kelompok yang lain gitu. Bukan ke meja kelompok, ke ruang kelas yang disukai. Ini kan yang nomor 7 ini mulu. Jangan kalau ke ruang kelas kan lucu Bu. Nek kalimatnya di sini nih memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Nek neng kolom sing ke-7 ini. Iya. Iya kuwi, Mbak. Berarti bukan bukan memberi syarat. Mendorong murid langsung aja copy paste ya, Bu. Mendorong murid langsung terakhir mendorong murid untuk memilih lokasi kelas yang mendukung. Yang ini gimana? Yang ini sudah atau mana yang saya rubah? Yang depan oke. Yang kedua, yang itu, dengan yang ini. Itu jadi enggak kita ini kan berpihak pada murid toh. Jadi kalau kita memberi syarat berarti kan manut guru nih. Nah, iya. Kalimatnya inilah sesuai yang 7. Mendorong guru mendorong murid. Slide baru apa yang ini? Yang itu aja nggak apa-apa diganti. Ini saya ganti berarti. Tulisannya aja yang diganti. Gini gimana tulisannya? Mendorong murid. Mendorong murid. Tak copy ini mendorong murid. Siapa saja tak copy ini neng chat ben cepat. Siapa saja yang sudah melakukan. Nah, itu mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik gitu. Ini selesai supaya bisa. Bukaan itu. Saya nanti buka ini, Bu. Oh, ya oke. Mendorong murid, saya dikte kalau gitu, mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Kok masukin yang kolom kesimpulan, Bu? Kok masukin yang kolom kesimpulan? Sopo? Ngetik. Enggak, Bu. Ini enggak. Ini. Klikan sih, klik. Oke, berarti ini udah yang terakhir ini. Ya. Kita berarti ini assessment apa ini? As learning. Yang terakhir. Nah, contoh yang mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang itu bisa cejak kancane sing pengen ditakoki, terus kanca-kanca sing disenengi, belajarnya seperti bebas. Nah, yang terakhir kuwi diferensiasi ya tuh. Sekarang kesimpulannya. Ya, telah berusaha melakukan pembelajaran. Telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Diferensiasi. Mau dijelaskan lagi apa enggak?
Dengan memetakan telah berusaha melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan yang terakhir iki kan memetakan kesenangannya muridnya kok enggak? memetakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid. memetakan kebutuhan sesuai sih dengan memetakan sesuai kok sesuai dengan memetakan. Terima kasih, selamat sore sebelumnya. Baik, yang saya mau tanyakan di sini Belajar murid-muridnya. dari penjelasan awal saya kurang dengar karena kami di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Ya, jadi sebenarnya ada rencana Bu, Membuat beberapa strategi. rencana untuk NISN ini kalau kita yang tamatannya di tahun 80-an memang tidak ada. Ya, itu yang pertama. Pelajaran yang disesuaikan. Yang kedua untuk kami yang bagian timur khususnya ini selalu terganggu dengan jaringan. Jadi kalau kendala bagaimana kami mohon Dengan kebutuhan belajar murid dalam yang disesuaikan. Ya nih, tarik nih. Apa? Dengan terima kasih. Baik, untuk yang menjawab yang pertama kaitannya dengan apa tadi? Bukan Pak. Saya akan menjawab punyanya Bu siapa tadi? murid dan melakukan berbagai penilaian. Bu siapa? Polsek atau Polres begini Bapak Ibu. Pengurusan SKCK itu bergantung pada wilayah Bapak Ibu. Jadi kalau memang di Polsek itu bisa mendapatkan SKCK, Apa nih Mbak? Oke, sudah bagus. wilayah Malang, yang Kabupaten Malang, itu kami silakan di Iya. Jadi silakan ini sudah sesuai dengan wilayahnya Bapak Ibu, baik itu nafsa ataupun surat kesehatan ada, guru PPG itu. Silahkan memasukkan foto. Dia langsung ke Kalau foto nanti saya pakai yang komputer aja Bu, di sini nggak ada di laptop. Iya. Hanya lebih sukanya mainnya ke kalau yang laptop. SKCK di Kabupaten Malang itu terpusat di Polres. Skenario tadi Sidonnya dimasukkan semua. Kan untuk Tak masuk nih. mana letak yang bisa Enggak, semua juga enggak apa-apa, semua pun juga enggak apa-apa. Nanti kalau Oke. semua terlalu banyak enggak? Ketika nanti Iya, kita bisa. menyampaikan pada saat diskusi. Ada nek masuk nih semua gak apa-apa, cuma leh menyampaikan sekilas-sekilas. Gitu, oke. Ya. SKCK itu dibutuhkan untuk apa? Itu juga pengalamannya juga sama Bapak Ibu di setiap daerah tidak sama. Jadi ketika teman saya itu mau ngisi, kemudian dia mencatat hanya untuk apa? Untuk keperluan persyaratan PPG. Tapi ketika teman saya Nah, iki sing ngarep ning TV iki. diarahkan di Polres, tapi itu salah. Silakan isi dan redaksi seperti Anak ini cek iki. di daerah lain Oke. dengan Lacek redaksi rono lho, Dek. pula. Jadi saya pikir itu nanti sesuai di wilayah masing-masing yang jelas sudah dapat SKCK sama nafsa ataupun surat kesehatan. Mungkin ini sudah menjadi gambaran jelas ya Bapak Ibu kaitannya nanti. Pak, saya ini mau ngurus SKCK, alasannya apa Pak? Nah itu, alasannya apa? Saya yakin Indonesia nggak ada yang sama Bapak Ibu. Kurang lebih begitu. Karena setiap daerah akan memberikan kebijakan yang berbeda-beda pula. Kurang lebih begitu. Kemudian yang kedua, jangan khawatir video ini akan kami YouTube kan untuk selanjutnya. Oh ya. Untuk yang skenario itu mungkin kalau terlalu banyak itu bisa diambil poinnya, misalnya nomor 1 diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran gitu juga nggak apa-apa misalnya. Ya nggak apa-apa Bu. Terus yang kedua
Nah, sebetulnya untuk ditambahi yang mana? diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Aku udah bingung deh. Gon gak beneran di anu lho Mbak. Ya, Nah, oke, langsung aja nggak apa-apa. Ojo langsung diilangi ning Timo. Tak guys, kan ngene, tak guys. Kan nomor 1 kan melu iki paragraf iki ben berdiri sendiri, engko 1 ben awor 2 ngono lho. Oke, gitu ya. Oke. Sik, anakku nangis. Aduh, kopiannya malah hilang. Iya tapi Saya paham. Bentar saya bantu. Cuma tinggal 2 menit lagi nih. Kita harus kembali ke ruang 1. Saya bantu ya, Bu ya. Oke, Bu. Diskusi seluruh kelas. Pak Judita melakukan diskusi untuk teman-teman. Maka kami hadir itu untuk memberi kenyamanan. Maka nanti bolehlah nanti kalau Bapak dan Ibu dengan tertib, insya Allah hari ini tidak jadi. Saya tidak percaya ini. Jadi yang sudah finalisasi nanti ini boleh. Nanti tinggal diganti kalau nggak cocok. Nggak apa-apa Bu, diisi aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Diskusi seluruh kelas. Ya, mungkin kalau untuk materi kita akan tidak sama Pak Tony, jadi memang tentu tidak semuanya kemudian kami berikan. Kalau foto nanti Bu. Apa yang kami lakukan Yang Bu Super yang misi yang mana? Oh, yang ini. Ini nomor 1. Kelas itu. Diskusi seluruh kelas. Ini seperti ini kalau mau dibuat di awal pembelajaran melakukan ini. Oke. Agak dimasukkan Bu. Agak